jadi di video kali ini aku pengen nge-review BB cushion yang lagi viral banget kayaknya. Karena katanya kualitasnya bagus tapi harganya murah. Oke, jadi ini dia, ini dari Salsa. Salsa terkenal banget sama produk-produknya yang murah. Dan dia ngeluarin BB cushion. Namanya itu Salsa Cover Me BB Cushion. Dia punya 3 shade, tapi di sini aku cuma punya 2 shade aja, yaitu nomor 02 sama 03. Ini katanya shade tergelapnya. Dan aku itu kulit so matang. Jadinya aku kepo. Oke, sekarang aku mau bacain klaimnya dulu. Jadi ini tuh katanya BB cushion dengan formula ringan yang cocok untuk semua jenis kulit. Finishingnya itu medium coverage, memberikan hasil complexion yang glowing namun tetap natural, tanpa minyak berlebih, dan tahan lama hingga 12 jam. Nah, ini tuh katanya BB cushion pertama Indonesia yang bisa memperbaiki skin barrier. Kenapa sih? Karena dia ada Centella asiaticanya, terus ada red algae extract, terus yang terakhir dia ada niacinamide-nya. Terus katanya ini sensitive skin friendly, dan SPF-nya itu ada 30 PA+++. Jadi ini nggak cuma makeup aja tapi sekaligus skincare. Oke, sekarang aku mau bahas dari packagingnya. Jadi dia datang dengan kardus kayak gini. Ini kardusnya warna hitam dan orange. Di belakang ini juga lengkap banget. Ada klaimnya, ada ingredients-nya, ada nomor BPOM dan expired date-nya juga. Terus setelah dikeluarin dari kardusnya, kalian bakal dapat kayak gini. Jadi ada cushionnya sama ada sponge untuk concealer. Terus cushionnya sendiri kayak gini bentuknya. Ini tuh kayak kaca gitu tuh. Warnanya orange, dan di bawahnya ini ada nomor shade-nya, expired date, dan nomor BPOM. Terus untuk puff-nya sendiri kayak gini, ada tulisan salsanya di puff-nya. Terus ada kaca juga tuh gede, sama cushionnya. Ini bentuk sponge-nya tuh kayak lucu banget. Biasa aja ya, norak gue. Yaudah, sekarang langsung aja kita lihat reviewnya. Oke, aku bakal swatches dulu di tangan. Nomor 02 cashew, nomor 03 karamel. Oke, ini swatchesnya di tangan. Sekarang aku mau swatches di muka. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke, ini nomor 2 nih. Ini nomor 3. Nomor 2 ini yellow-nya lebih kenceng. Sedangkan si 03 karamel ini dia netral. Jadi kayak olive gitu nih warnanya. Tapi ini nomor 03-nya kayak masih terang loh. Aku kira bakal gelap. Enggak sih. Ini aku bakal pakai setengah-setengah. Jadi yang sebelah sini aku bakal pakai si 02 cashew. Yang sebelah sini lagi aku bakal pakai 03 karamel. Dan ini aku nggak bakal pakai primer. Aku cuma pakai skincare doang. Pastilah kalau skincare mah ya. Oke, untuk coveragenya ini medium. Dia bisa nge-cover noda bekas jerawat aku. Cuma emang nggak ke-cover banget. Ini gampang di blend. Dan rasanya ini beneran ringan banget di muka. Nih ya, dark spot aku masih agak kelihatan. Untuk dark circle sendiri, ya lumayan lah. Ini aku baru pakai 1 layer ya. Kalau untuk warna sendiri ini udah pasti keterangan banget di aku. Nggak banget sih, cuma masih oke lah, undertone-nya masih pas. Ini aku mau tambahin lagi, jadi layer kedua. Tapi ini buat coveragenya untuk sehari-hari menurut aku cukup banget. Apalagi kalau misalnya kalian nggak punya banyak noda bekas jerawat, ini udah cukup banget. Terus ini udah aku pakein 2 layer, dia rasanya masih ringan, nggak berat sama sekali, dan masih bagus. Ini beneran flawless banget, kayak smooth gitu. Dan ini hasil akhirnya dia tuh semi matte menurut aku. Nih ya, kalian masih bisa lihat glowingnya dikit. Jadi nggak dead matte yang kayak ngiket banget gitu muka tuh nggak. Hasilnya cakep banget di muka. Oke, ini aku suka. Sekarang aku bakal pakai si 03 karamel buat sebelah kanan. Ini katanya buat kulit so matang. Aku so matang. Kita coba. Ini tuh harus agak ditekan dulu baru keangkat produknya. Kalau atas gini doang dia nggak bakal keambil. Oke, ini lihat nih ya, banyak noda bekas jerawat. Kok dia malah kayak agak lebih putih ya? Perasaan doang kali ya. Ini katanya buat kulit so matang. Mana? Malah kayaknya warnanya lebih gelapan ini ya. Oh, apa mungkin ini belum ngeset kali. Jadi benar untuk coveragenya ini medium. Menurut aku sih nggak bisa di build up sampai yang full coverage banget. Jadi kalian masih butuh concealer lagi buat nge-cover dark spot kalian. Tapi ini untuk hasilnya sendiri ya lumayan flawless. Tapi dia nggak ngebluring pori-pori. Tapi juga nggak mempertegas. Jadi biasa aja. Dan yang pasti dia tuh ringan banget di muka. Ini aku pakai 2 layer masih ringan. Nggak kerasa dempul gitu. Terus ini kalau dipegang
masih agak lengket, mungkin karena aku pakai skincare juga jadinya masih agak lengket. Tapi ini dipegang-pegang nggak gitu transfer, jadi minim transfer, cuma nggak tahu nanti. Oke, ini aku gelapin sedikit. Aku pengen kalian lihat sendiri. Nomor 02 sama 03 ini warnanya sebenarnya hampir mirip, cuma emang beda undertone aja. Yang ini lebih yellow, sedangkan yang ini tuh lebih netral. Dan menurut aku si 03 ini untuk dibilang buat kulit sematang tuh enggak ya, karena warnanya sedikit lebih terang daripada si 02. Ya nggak sih? Justru aku malah lebih masuk pakai si 02. Nih, kalian bisa lihat dari jidat aku tuh. Nih kan, jenong. Bukan dong. Nih 02 tuh lebih gelap sedikit daripada 03. Cuma dua-duanya masih sama-sama terang buat aku. Aku masih butuh warna yang lebih warm, yang beneran kulit sematang gitu, gimana sih? Terus sekarang aku bakal pakai sponge-nya nih yang dapet, yang kecil, buat dark circle aku. Jadi aku bakal pakai concealer lagi. Ini aku basahin dulu. Oke, ini udah aku basahin dan dia mengembang, gak sekecil yang tadi. Sama ini tuh fluffy banget, bener-bener enak banget. Fluffy apa puffy? Pokoknya embel-embel lah. Oke, ini aku bakal pakai concealer aja karena dia nggak cover dark circle aku. Ya, karena dark circle aku juga gelap banget. Sumpah ini enak banget dipakainya. Dia nggak nyerap produk terlalu banyak. Ini dia jual nggak sih sponsnya? Enak banget parah. Oke, jadi ini dia hasilnya. Salsa cushion di muka aku. Ini di kamera nggak terlalu kelihatan kalau warnanya itu keterangan di aku, cuma ya masih oke lah. Oke, sekarang aku bakal nyelesain makeup aku dulu, and then I'll be right back. Oke, I'm back. Ini aku udah selesai makeup. Aku udah pakai bronzer sama blush on dikit. Tapi ini cushionnya aku nggak set lagi pakai bedak karena dia hasilnya semi matte. Menurut aku nggak usah di set lagi pakai bedak juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalnya kalian pengen set lagi pakai bedak ya nggak apa-apa, masih bagus. Oke, karena ini aku udah pakai kemarin, aku bisa nyocokin sama klaimnya sekarang. Mari kita cocokkan. Yang pertama, katanya ini cushion dengan formula ringan yang cocok untuk semua jenis kulit. Itu menurut aku bener, karena dia beneran ringan banget. Ini aku pakai 2 layer, masih ringan, gak kerasa dempul sama sekali. Terus finishingnya itu medium coverage, membantu menutupi bekas jerawat dan meratakan warna kulit. Itu juga bener. Ini coveragenya medium. Buat sehari-hari ini cukup banget coveragenya. Tapi kalau misalnya kalian punya banyak noda bekas jerawat, ini gak bisa nge-cover secara sempurna. Kalian masih butuh concealer lagi. Tapi buat sehari-hari udah cukup. Pengen ngomong enough sama cukup. Jadi icup ya. Terus memberikan hasil complexion yang glowing namun tetap natural tanpa minyak berlebih. Ini menurut aku juga benar. Dia hasilnya natural, lebih ke semi matte sih. Jadi masih ada glowingnya. Ini cakep banget sih hasil akhirnya. Terus finish smooth dan flawless look. Ini menurut aku juga bener. Jadi dia tuh beneran bikin muka aku jadi flawless dan kayak smooth banget. Dia emang gak ngeblurin pori-pori, cuma lumayan ngebantu bikin tekstur muka aku jadi halus. Nih kayak beruntusan aku tuh gak setegas itu banget. Jadi dia lumayan bikin muka jadi lebih halus. Cuma gak halus banget gitu kayak muka Ecipung, ya gak gitu. Terus waterproof katanya. Kita siram aja tangan aku. Nih tangan aku udah basah tapi dia gak meleleh. Nih coba ya aku tap-tap ya. Dia transfer apa enggak setelah kena air. Oh oke, dia transfer. Nih, tuh ada oren-oren. Jadi kalau misalnya kalian wudhu dan muka kalian basah terus kalian tapin begini, udah pasti agak nempel. Cuma yang nggak meleleh gitu loh kalau kena air. Jadi yes, waterproof. Terus katanya ini tuh long lasting, tahan hingga 12 jam. Jadi kemarin ini aku udah coba pakai, tapi nggak lama, cuma sekitar 6 jam doang. Dan hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini pemakaian selama kurang lebih tuh 5 jam. Dan aktivitas aku nggak berat, nggak keringetan juga. Dan aku di dalam ruangan aja. Aku sempat keluar doang sebentar. Wah, transfer banget sih ke masker. Ini padahal aku nggak keringetan banget hari ini. Aku nggak, aktivitasnya nggak berat. Ini lumayan sih transfer kata aku. Dan ini agak ada yang kegeser karena kena maskernya. Karena mungkin tadi agak ketekan gitu mungkin. Terus ini udah berminyak banget muka aku, terutama di bagian hidung. Tapi di sini nggak nge-crack. Tuh, masih bagus. Kalau creasing ini wajar, karena kan aku juga pakai concealer, jadi no problem. Ini blush on-nya masih ada, cuma udah mulai menipis. Dan noda bekas jerawat aku ini kemerahannya udah mulai pada kelihatan, jadi emang udah mulai tergerus. Tapi buat 5 jam ini masih oke. Ini oksidasinya sekitar berapa ya? Mungkin ya 1-2 tingkat aja sih. Ini nggak ketara banget, nggak bikin kusam, nggak jadi abu-abu juga. BTW ini aku pakai yang shade nomor 02 ya. Jadi buat warnanya sendiri nggak ada masalah, nggak oksidasi yang jadi abu-abu kusam terus kayak ngedempul banget itu
gitu, enggak. Ini masih bagus hasil akhirnya. Terus kalau untuk menahan minyaknya ini menurut aku sih enggak, karena minyak aku masih banyak-banyak aja. Padahal ini baru 5 jam dan aku nggak panas-panasan sama sekali. Tapi yang aku suka dia nggak nge-crack dan makin nyatu sama kulit. Oh ya BTW ini aku nggak kena air sama sekali. Jadi emang pure cushionnya. Tuh minyaknya segini. Ya jadi begitu setelah dipakai selama kurang lebih 6 jam. Untuk oil controlnya menurut aku ya biasa aja, dia nggak menahan minyak aku tapi juga nggak bikin muka aku jadi tambah berminyak. Tapi di bagian yang berminyak itu tuh cushionnya kayak meleleh gitu, jadi kalau misalnya dipegang itu udah pasti kegeser. Jadi saran aku jangan dipegang-pegang mukanya. Cuma di bagian yang kering kayak di bagian luarnya sini, ini tuh masih bagus banget. Jadi buat kalian yang punya kulit kering, kalian pasti suka sih sama ini karena ini beneran tahan lama. Tapi kalau di kulit berminyak ya lumayan agak hilang. Terus yang terakhir untuk oksidasinya, ini aku coba aja di tangan. Ini nomor 2. Kayak sekitar 2-3 tingkat. Cuma nggak terlalu ketara aku di muka. Semoga salsa kedepannya ngeluarin warna yang lebih banyak lagi. Cuma ya nggak apa-apa sih, ini nomor 2-3 masih oke di kulit aku. Emang keterangan, tapi nggak terang yang putih banget gitu tuh nggak. Ini bikin muka lebih cerah aja gitu. Oke, ini untuk harga sendiri. Satu piecesnya itu harganya cuma 55 ribuan aja. Ini masih worth it banget buat dibeli. Karena buat sehari-hari ini udah bagus banget. Apalagi dia juga dapat sponsnya. Ini worth it banget beneran dibeli. Dan ya udah sampai situ aja video ke hari ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Aku harap kalian enjoy, aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa di follow Instagram aku di @ucil ada 3. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke semua teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Kalau kalian nggak subscribe berarti kalian bukan subscriber aku. Dadah. Kejepit. Dia ini kalau mana sih geran dicari nggak ada begini deh. Oke, sekarang aku bakal nganyar pecah tanpa minyak berlebih. Gimana sih nadanya? Bikin muka aku tuh kutuk. Untuk oil frontal. Aduh kesemutan gue.